pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kita kesempatan agar bersama-sama bersilaturahmi dalam kegiatan diskusi pada malam hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, adik-adik, bapak, kakak, semuanya yang hadir pada malam hari ini, sebelum kita mulai, diizinkan saya untuk menyampaikan beberapa pernyataan atau kata-kata bahwasanya acara yang kita adakan pada malam hari ini adalah acara lanjutan dari kerjasama antara ISAIS Universitas Riau dengan Ma'had Al-Jami'ah Universitas Riau dalam membangun literasi di kalangan mahasantri dan mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah. Dan malam hari ini juga diawali oleh Direktur ISAIS sendiri, Al-Mukarram Dr. Alimuddin Hasan Palawa MA, dengan tema memahami Islam jalan tengah antara legal spesifik dan moral idea. Jadi pada malam hari ini kita akan mulai perdana setelah musibah yang kita alami dan setelah Lebaran Idul Fitri yang sudah kita jalani. Kita mulai lagi silaturahmi kita dan ukhuwah kita dalam diskusi ini. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, saya selaku moderator menyerahkan waktu dan layar kepada pemateri kita malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Alimuddin Hasan Palawa MA. Silakan Bapak dengan hormat. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan baik oleh kawan-kawan adik-adik semuanya? Terdengar, Mas Heru? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jelas sekali, Dengar, Pak. Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala perkenan, taufik dan ridhonya, sehingga pada malam yang mulia ini kita dapat dipertemukan untuk melakukan bagaimana kita memahami agama kita. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik Ma'had ataupun yang sekarang berada di luar kampus yang kami hormati, terima kasih telah berkenan untuk hadir bersama-sama di forum yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kemarin bincang-bincang di awal saya diminta untuk, atau saya bahkan mungkin bahasanya menawar diri untuk bincang-bincang bersama kawan-kawan dan adik-adik semuanya dengan judul memahami Islam jalan tengah antara legal spesifik dan moral ideal. Mungkin saya tidak tahu apakah moderator Mas Heru sudah membagikan semacam skema kasar, skema awal yang mungkin Bapak kawan dan adik-adik setuju atau tidak setuju, itu lain soal. Saya sendiri juga tidak terlalu yakin apa yang saya
mutaqaddimin ataupun mutaakhirin itu selalu mengatakan bahwa setelah ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang engkau murkai, ghair waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Saya tidak tahu, saya pernah mendengarkan bahwa yang dimaksud maghdub di sini adalah Yahudi, sementara dallun di situ adalah orang Kristen. Jadi kehadiran Islam ya beberapa abad yang lalu tidak lagi bisa berjalan dengan baik karena yang satu terlalu keras dan yang satu terlalu lembek. Maka hadirlah Islam mendayung di antara dua buah karang yang lembek, dan nggak ada yang karang yang nggak ada karang yang keras ya, nggak ada karang yang lembek ya. Mungkin bukan karang. Jadi orang Yahudi itu Taurat diturunkan kepada dia karena memang orang dinasti Fir'aunik di Mesir, sehingga mereka tidak memiliki inisiasi, tidak memiliki kemerdekaan. Maka ketika mereka diimbau untuk memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Musa, akhirnya mereka tidak punya inisiatif, tidak punya kebebasan, dan seterusnya karena memang sudah terpola sedemikian rupa dari turun-temurun, sehingga sehingga yang turunkan itu Zabur, Taurat itu sendiri artinya kalau tidak salah katanya hukum, jadi serba keras. Ya. Lalu kemudian singkatnya ketika coba kita cermati di dalam Al-Quran beberapa ayat misalnya yang selalu menyebutkan ketika Allah menegur orang Yahudi itu, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Lalu kemudian misalnya dengan keras mereka mengatakan, disebut dalam Al-Quran ketika mereka dicederai dengan hidung, maka hidung al-anfu bil anfu al-sunu bil uzun, darah dibalas darah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, melihat kondisi kayak gini ini, lalu kemudian Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Tetapi belakangan umat Nabi Isa itu singkat kata terlalu permisif, terlalu lunak, sehingga jadi manusia yang lembek. Bahkan ada yang menyebutkan andai kata orang-orang Kristiani di Eropa itu tidak merisi budaya-budaya dari Romawi yang ada hukum, ada undang-undang dan aturan dan sebagainya, maka mereka sungguh menjadi orang yang sangat lembek, yang sangat permisif. Bahkan hatta sekalipun mereka mewarisi itu dari Romawi, tetap saja kita lihat mereka sangat permisif. Ya. Dari segi etika dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu ketika kondisinya seperti itu, maka diutuslah oleh Nabi Muhammad untuk kemudian mendayung di antara dua buah pemahaman keagamaan Yahudi dan Kristen yang kita pahami, yang satu keras, yang satu adalah terlalu lembek. Kemudian saya ingin masuk ke skema mungkin, ya. Mohon maaf sekali lagi mungkin kawan-kawan adik-adik tidak setuju terhadap pembagian skema yang saya lakukan. Saya tidak punya pretensi sekali lagi untuk memihak di antara dua buah. Apakah yang bagian di atas atau bagian di bawah? Apakah bagian pengkajian atau bagian pengajian? Pengajian dan pengkajian dua hal yang berbeda. Saya mohon maaf, kawan-kawan adik-adik mungkin tidak setuju, tetapi kata ngaji itu selalu terkait dengan bacaan-bacaan terhadap kitab suci, terhadap mantra-mantra. Jadi berbeda dengan kaji. Kaji itu adalah upaya untuk melakukan eksplorasi secara rasional dan seterusnya. Sementara mengaji itu terkait dengan kitab suci. Kita boleh tidak setuju dengan pembagian kata-kata kaji dengan ngaji. Lalu mengaji itu selalu bersifat normatif, dogmatis, absolut, dan pada akhirnya al-khair. Sementara mengkaji itu selalu direkat secara historis ilmiah, pemahaman-pemahaman yang ada di dalamnya adalah relatif, pada ujung-ujungnya di bawahnya itu ada kita kenal al-ma'ruf, sesuatu yang dikenal baik. Kalau al-khair mutlak kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, itu pasti benar, pasti baik. Nah, saya tidak dalam posisi untuk kemudian memberikan penilaian mana yang baik, apakah mengaji atau mengkaji. Kita lihat aja
domainnya, kita lihat aja posisinya di mana, itu harus kita lakukan. Mengaji, ya sebagaimana kita ketahui terkait dengan kitab suci dalam konteks ini adalah Al-Quran. Ya, mengaji Al-Quran, sebagaimana kita dari kecil, misalnya mungkin kita sudah mendapatkan definisi apa itu mengaji Al-Quran atau Al-Quran. Al-Quran adalah diantaranya adalah sebuah kalam Allah yang diturunkan oleh oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan di situ ada penjelasan bahwa berpahala bagi orang yang membacanya. Makanya misalnya ketika kita membaca Al-Quran Alif Lam Mim, dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa satu huruf itu menandakan ada 10 pahala. Alif Lam Mim berarti 30 dan seterusnya dan seterusnya. Poin saya adalah ya ada pada misalnya itu mengaji, merangkai kata-kata, merangkai huruf-huruf dan kata-kata, kalimat-kalimat, ayat-ayat dalam Al-Quran, itu mengaji. Lalu kemudian yang level kedua adalah bagi Bapak Ibu kita di bulan Ramadan itu, mohon maaf agak sedikit bertele-tele, di bulan Ramadan itu ibu kita atau siapapun rajin sekali, atau mungkin kita juga membaca Al-Quran demi mendapatkan pahala. Ya, itu juga dalam konteks mengaji yang lebih serius ketimbang misalnya ketika kita kecil membaca Iqra, mengaji juga. Lalu kemudian yang posisi ketiga adalah mengaji dalam konteks majelis ta'lim. Ya, majelis ta'lim, di situ kita tidak diberikan hamparan kebenaran-kebenaran. Seorang ustaz atau ustazah itu menyampaikan materinya dengan tidak memberikan peluang kepada audiennya, biasanya ibu-ibu ini, untuk berikan alternatif. Di situ kalau berbeda misalnya nanti kalau kita mengkaji itu kaitannya dengan di lembaga pendidikan. Makanya secara umum saya ingin membedakan antara sebuah lembaga pendidikan dengan lembaga dakwah. Orang, kawan-kawan, adik-adik semuanya mungkin tidak setuju. Itu tidak bisa dipilah. Ya, saya setuju dalam konteks itu tidak bisa dipilah, tetapi mungkin persentasenya sebut saja itu untuk perguruan tinggi, sebut saja UIN misalnya. Mungkin misi dakwanya tetap harus ada karena ada UIN-nya, Islamnya. Tetapi kalau itu yang mendominasi, menurut hemat saya juga menjadi tidak benar. Apa bedanya kemudian kajian-kajian yang kita lakukan di majelis taklim kalau begitu, yang di masjid-masjid yang ibu-ibu itu. Ya. Yang di situ tidak ada alternatif kebenaran. Pokoknya mereka ingin dalam tanda petik mengaji pendek, ketika dia pulang dia menerapkannya. Ya, saya selalu misalnya mengambil sebuah contoh. Ya, dari kecil atau dari awal kita pernah mendengarkan hadis Nabi bahwa apabila seorang suami mengajak istrinya ke pembaringan, apabila dia menolak maka dia dikutuk oleh malaikat sampai subuh. Itu kajian-kajian yang ada dalam konteks majelis taklim. Tetapi kalau di perguruan tinggi saya kira kita harus memahaminya dengan kritis, kita harus memahaminya dengan melihat segala sesuatunya. Oke, baik. Lebih lanjut, saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan dan adik semuanya bahwa mengaji itu selalu berkait harfiah tekstual. Sementara mengkaji itu terkait dengan maknawi kontekstual. Lalu kemudian harfiah tekstual itu bersikap skriptural, lalu kemudian legal spesifik. Mungkin di sini nanti akan saya berikan penekanan legal spesifik, lalu kemudian itu bersifat ta'abudi. Ketika dia bersifat ta'abudi, maka dia akan bersifat fundamental. Sebaliknya, mengkaji itu biasanya kita selalu melihat makna kontekstualnya. Lalu kemudian dia lebih bersifat substansial. Nah, di sini saya kira poin mungkin agak saya berikan penekanan, yaitu adalah moral idealnya. Lalu kemudian dengan moral idealnya mau tidak mau kita akan menggunakan akal, ta'akul. Lalu kemudian pada akhirnya kalau itu terus dituruti orang itu bisa menjadi liberal. Sekali lagi kawan-kawan adik-adik di semua, saya tidak punya pretensi untuk mengatakan bahwa di antara garis demarkasi itu yang di atas pengajian harfiah tekstual, begitu juga pengkajian maknawi kontekstual. Saya tidak dalam konteks untuk mengatakan yang satu benar, yang satu salah, yang satu baik, yang satu tidak baik. Saya tidak dalam konteks itu. Tetapi
artinya ada masa-masanya kita harus memahami Al-Quran secara harfiah kontekstual. Di satu sisi ada masanya kita harus pula memahami Al-Quran secara maknawi kontekstual. Tetapi secara umum, ini mohon maaf sekali lagi, orang yang memahami Al-Quran hanya sebatas pada harfiah tekstual, maka dia akan memahami Al-Quran itu secara singular. Singular itu hitam putih. Ya. Lalu kemudian dia akan bersikap eksklusif, lalu kemudian dia ekstrim. Lalu kemudian sebaliknya, orang yang melakukan pengkajian dengan akan melihat secara plural bahwa kebenaran-kebenaran alternatif banyak, lalu kemudian dia bersikap inklusif, bagian dari itu dia akan menjadi moderat. Pada bagian datar, singular, eksklusif, ekstrim, itu biasanya, ini mohon maaf, saya sebenarnya juga tidak terlalu yakin, tetapi kalau pembahasannya itu melulu sekali lagi, hanya itu saja, pemahaman kita terhadap Al-Quran itu harfiah dan tekstual, maka boleh jadi ketika kita memahami sesuatu, contoh mohon maaf misalnya, ini agak mengungkit luka lama barangkali, mohon maaf, misalnya di dalam surah Al-Maidah itu disebutkan tentang pemimpin. Ya, di situ apa ayatnya, saya lupa. Ayat yang kemarin jadi heboh itu. Ayat yang kemarin heboh itu apa? Ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 51 itu Pak ya? Iya, dia mengangkat pemimpin teks Arabnya itu. Nah, atau dalam konteks lain, mohon maaf misalnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, qawwamuna itu menurut beberapa tafsir menyebutkan bukan saja di situ pemimpin, tetapi banyak artinya. Nah, maksud saya ketika kita memahami satu konteks kata Al-Quran hanya satu, singular, maka itu akan membuat kita menjadi eksklusif, jadi ekstrim. Dengan demikian, biasanya orang itu memiliki pemahaman yang sempit, lalu kemudian taklid, ijtihad tertutup, maka ujung-ujungnya orang itu akan fanatik. Nah sebaliknya, orang yang memahami Al-Quran secara plural, tidak memahami satu makna tertentu dari Al-Quran itu hanya tunggal, tetapi dia memahami begitu banyak maknanya, lalu kemudian dia akan bersikap inklusif dan moderat, biasanya orang itu lapang dada, kritis, dan dia memaknai bahwa ijtihad itu masih terbuka luas, ujung-ujungnya orang ini akan menjadi toleran. Nah itu mungkin skema yang ingin secara saya jelaskan kepada kau. Fokus kepada pemahaman harfiah tekstual dalam konteks legal spesifik dan moral ideal. Mohon maaf, saya karena ini bicara tentang nas itu adalah Al-Quran dan hadis, maka saya ingin menggunakan metode Fazlur Rahman ketika dia berusaha untuk memahami sebuah teks kitab suci Al-Quran dan juga sebelumnya soal hadis. Misalnya soal hadis. Hadis itu menurut Fazlur Rahman ataupun sunnah itu secara realitas adalah berevolusi secara historis. Karenanya boleh jadi berevolusi di masa yang akan datang. Ya, saya tidak tahu, saya juga agak khawatir juga ngomongnya karena takut disalahpahami. Hadis Nabi itu kita selalu berusaha untuk melestarikannya. Tetapi ada dalam konteks yaitu menghidupkan. Saya tidak tahu saudara-saudara apakah ini menjadi sesuatu yang mengganggu atau tidak. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa secara aktual sunnah Nabi itu dihidupkan oleh sahabat Nabi dan masa tabi'in. Ada pola ijma' di kalangan mereka, ada ijtihad di kalangan mereka yang memaknai sunnah Nabi,
itu dilakukan oleh para ulama-ulama pada masa itu. Nah, penulisan hadis secara besar-besaran pada abad kedua setidak-tidaknya, mohon maaf, melumpuhkan persebatian antara sunnah Nabi yang hidup dengan upaya yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in yang konteksnya mereka adalah ulama-ulama besar pada waktu itu terkait dengan ijtihad ulama itu. Dan itu kita lihat dalam sejarah pada abad keempat, abad ke-10 Masehi, 4 Hijriah, itu pintu ijtihad sudah tertutup karena mereka tidak lagi membiarkan sunnah Nabi itu hidup. Contoh misalnya, mohon maaf, dalam banyak kasus, ya sebut saja misalnya kasus kekerasan rumah tangga, di mana suami sedemikian dominan dan seterusnya. Nah, saya ingin mengatakan, mari kita hidupkan sunnah Nabi di satu sisi dan kemudian di sisi lain mari kita mengembangkan dalam konteks menghidupkan. Saya tidak tahu persis, tetapi saya ingin mengatakan bahwa upaya Nabi di dalam, sebut saya contoh misalnya, mengangkat derajat wanita untuk ukuran waktunya itu amat sangat revolusioner. Tetapi kalau hanya itu saja tidak kemudian dihidupkan untuk di masa yang akan datang, saya kira juga akan tertinggal dalam konteks banyak hal yang harus dikembangkan dari sunnah Nabi yang misalnya Nabi SAW menghidupkan sebuah bunga di pot, lalu kemudian disiram oleh Rasulullah dan sahabatnya, dikembangkan, ditumbuhkan. Lalu kemudian ketika kita hidup zaman sekarang, menurut hemat saya kita juga harus mengembangkan, menyiram kembali pot bunga ini biar kemudian tumbuh mekar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin nanti bisa kita lihat contoh-contoh yang akan saya berikan. Lalu kemudian yang kedua, di dalam memahami Al-Quran, singkat kata, saya ingin lagi-lagi juga menggunakan Fazlur Rahman, yaitu double movement, gerak ganda. Singkat kata bahwa gerak ganda yang dimaksudkan adalah gerak pertama, kita berada sekarang, lalu kemudian kita bergerak menuju di mana Al-Quran ketika Rasulullah SAW itu hidup. Lalu kemudian kita lihat situasi kondisi pada waktu itu. Nah, setelah kita memahami kondisi pada waktu itu, kenapa Al-Quran itu turun, ya bukankah kita selalu memahami dari awal bahwa Al-Quran itu tidak turun dalam ruang yang hampa. Al-Quran turun adalah untuk merespon. Lalu kemudian kita lihat konteksnya, dalam rangka apa untuk meresponnya. Lalu kemudian kita bawa situasi itu, tarik ke zaman kita sekarang. Apakah zaman sekarang itu, dari situ kemudian kita bisa memahami Al-Quran secara kontekstual. Saya tidak ingin bertele-tele, langsung saja. Ya, sebelum itu saya belum memberikan contoh. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada kawan-kawan, misalnya kenapa pemahaman Al-Quran secara kontekstual itu penting. Ini sekedar ilustrasi contoh yang sangat sederhana. Misalnya Nabi mengatakan la yusalluna ahadukum al-asr illa fi Bani Quraiza. Janganlah ada salah seorang di antara kamu itu salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraiza. Nah, sahabat setidak-tidaknya memiliki dua pola di dalam memahami hadis Nabi ini. Yang satu mengatakan secara harfiah, ya, secara tekstual, Nabi mengendaki agar kita tetap sholat meskipun sholat asar itu berakhir, sholat maghrib masuk di perkampungan Bani Quraiza. Itu makna teksnya. Tetapi ada juga sahabat yang mengatakan, memahami bahwa ini maksudnya Nabi meminta kita untuk bergegas agar cepat sampai waktu asar tidak habis setelah kita sampai di Bani Quraiza, perkampungan Bani Quraiza. Jadi dua pemahaman itu Rasulullah sangat bijak ketika itu sampai kepada mana yang salah, mana yang benar. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya benar kata Rasulullah. Ya, tergantung pemahaman. Nah, yang kedua, ini mohon maaf, sangat dekat dengan kita. Contoh yang ingin saya ilustrasi, yang saya berikan bagi kawan-kawan yang pernah tinggal di masjid, mungkin suatu waktu pernah diminta oleh pengurus masjid untuk memprint out sebuah kalimat, misalnya, maaf, mohon API dinonaktifkan. Nah, kita harus melihat konteksnya. Teks ini, ya, print out ini dimaksudkan untuk apa? Itu setidak-tidaknya untuk sholat berjamaah, saya kira. Jumat ataupun maghrib, atau sholat berjamaah yang ramai.
Tetapi kalau di luar jam-jam sholat berjamaah, saya kira ini teks tidak terlalu berarti. Ya, misalnya Heru masuk dalam masjid itu jam 2, orang tidak ada. Lalu kemudian dia membaca di dinding, ada print out, mohon maaf, ya, mohon AP dinonaktifkan. Saya kira nggak ada urusannya. Mau hidup, mau enggak. Ketiga adalah misalnya di depan sekolah itu SD, mohon pelan-pelan anak-anak ramai. Ya tentu saja kita harus pelan-pelan kalau kita lewat jam 7 ketika anak berdatangan. Tentu saja kita harus pelan-pelan ketika jam 9.30 ketika anak-anak sedang istirahat. Tetapi ketika malam hari, saya kira nggak ada persoalan. Jam 1 kita lewat di situ, lalu kemudian kita sorot lampu, mohon pelan, anak-anak ramai, saya kira nggak ada artinya. Saya kira itu yang ingin saya katakan contoh bagaimana ilustrasi. Saya sekarang ingin masuk kepada ayat-ayat atau hadis-hadis singkat saja. Nanti kita silakan berdialog. Yang harus kita pahami secara moral ideal. Dengan agak sedikit meninggalkan makna, dengan sedikit meninggalkan lafaz legal spesifiknya. Contoh misalnya poligami. Dalam surat An-Nisa, ya mungkin ada baiknya kita membaca ayat itu secara utuh, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Jangan kemudian berhenti pada ayat 3 tanpa membaca ayat 1 dan 2-nya. Misalnya ayat 1, ayat ketiga itu misalnya berbunyi, Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Maksud saya pertama kita harus membaca ayat ini secara utuh, lalu kemudian yang kedua mungkin baik pula kita membaca asbab nuzulnya. Saya tidak ingin bertele-tele, hanya sekedar ingin menunjukkan kepada kita, kawan-kawan adik-adik semua bisa paham itu dengan baik, dengan membaca dengan materi-materi yang lainnya, dengan narasumber yang lainnya. Di kampus juga saya kira kawan-kawan adik-adik bisa memahami makna hadis ini. Tetapi poin saya adalah ada pada makna moral idealnya. Ini yang seringkali kita tidak terlalu mengabaikan dan kita fokus pada legal spesifiknya. Legal spesifik artinya hukum secara khusus menyebutkan bahwa kita boleh kawin sampai 4. Tetapi dengan mengabaikan moral idealnya. Apa moral idealnya? Ya, Al-Quran menyatakan bahwa engkau harus berlaku adil. Ketika kamu tidak berlaku adil, tidak bisa berlaku adil satu saja. Dan bahkan di surah yang sama, saya lupa di ayat ke-berapa, ayat ke-29 atau ayat ke-berapa itu menyebutkan, kalaupun engkau begitu ingin berlaku adil, kamu tidak bisa berlaku adil. Makanya Rasulullah SAW, ya manusia yang paling paripurna, yang paling bisa berlaku adil, tetapi secara psikis dia tidak bisa berlaku adil. Maka disebut-sebut seringkali beliau mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah saya tidak bisa berlaku adil dalam konteks psikis kepada istri-istri saya. Betapapun orang yang paling saya cintai itu adalah Khadijah dibanding dengan yang lain-lainnya. Nah, mohon maaf, ayat ini ya mengendaki agar saya nggak tahu kalau kita baca asbabun nuzulnya, saya sebenarnya ingin cepat, tetapi kalau kita baca asbabun nuzulnya, singkat kata ada 2 orang laki-laki berteman. Laki-laki ini memiliki anak perempuan kecil dan sejumlah kekayaan yang akan ditinggalkan. Lalu kemudian teman lelaki ini yang punya anak ini berpesan kepada temannya, tolong nanti kalau saya meninggal, pelihara anak saya ketika dia sudah dewasa, serahkan harta yang saya wariskan itu untuk dikelola. Nah ketika temannya ini meninggal, orang tua si anak perempuan ini meninggal, lalu kemudian laki-laki ini timbul inisiatif yang kurang bagus. Lalu kemudian berkata dalam hati, alangkah baiknya kalau anak ini saya kawini, setidak-tidaknya hartanya bisa saya jadi miliki, saya bisa makan dan saya bisa ambil. Al-Quran kan mengatakan jangan kamu makan dan jangan kamu ambil, campur adukan dengan kekayaan anak itu. Nah, lalu kemudian turun Al-Quran, kamu jangan terserah. Ya.
terserah, asal jangan anak itu. Nah, dalam konteks moral idealnya, ketika pada waktu itu Rasulullah berperang, lalu kemudian banyak sahabat-sahabatnya yang meninggal, sementara banyak perempuan yang tidak ada pelindung. Mungkin janda lalu kemudian punya anak, sementara pencariannya tidak ada. Maka konteks ayat ini moral idealnya, pesan-pesan moralnya, ya untuk mengawini janda-janda itu yang punya anak itu dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sekarang sudah hilang moral idealnya, yang penting legal spesifiknya yang kita tangkap. Oke, sekadar itu saja. Misalnya juga begitu waris. Ya, Al-Quran misalnya, begitu juga hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang mencuri itu dipotong tangannya, orang yang berzina itu dirajam. Itu legal spesifiknya, tetapi kira-kira pesan yang ingin disampaikan apa gitu. Begitu juga misalnya perempuan nggak boleh jadi saksi. Kalaupun boleh, dia harus ada saksi yang lain. Padahal wanita itu saksi tunggal misalnya. Ya, tergantung. Lihat situasi konteksnya. Wanita itu waktu itu tidak ada apa-apanya gitu. Dia tidak bisa memberikan kesaksian dan seterusnya dan seterusnya. Ada misalnya itu beberapa ayat Al-Quran, lalu kemudian saya ingin menyebutkan misalnya hadis tentang zina. Ada wanita yang kemudian datang kepada Rasulullah mengaku bahwa saya tegakkan hukum kepada saya sudah melakukan zina. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh dia pulang aja, lahirkan dulu anakmu. Setelah lahir dia datang, pulang lagi kata Rasulullah, singkat cerita, susui dulu anakmu. Setelah 2 tahun dia datang lagi, tegakkan. Biasalah wanita itu ingin mendapatkan ketenangan, ya karena dia telah melakukan zina. Lalu kemudian datang lagi setelah 2 tahun, udah pulang besarkan anakmu. Lalu kemudian Rasulullah, Allah telah mengampunimu. Nah, pada konteks yang lain misalnya, ada hadis bahwa seseorang wanita datang ketika Rasulullah dengan sahabat sedang belajar agama. Lalu kemudian, ya Rasulullah tegakkan keadilan kepada saya sedang berbuat zina. Lalu kemudian Rasulullah berpaling, cuek gitu. Akhirnya wanita ini pulang. Ketika wanita itu datang, Rasulullah sendiri, cuek. Lalu kemudian 2 kali, 3 kali kemudian dia datang dan Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Nah, ini harus ditegakkan ini karena wanita itu datang lalu kemudian nanti jangan ada kesan bahwa Islam itu lembek, Islam itu tidak mau menegakkan kebenaran. Akhirnya terpaksalah wanita itu dihukum. Nah, itu barangkali satu contoh lain, misalnya murtad. Contoh lagi yang lain. Ya, kenapa orang itu murtad? Lalu kemudian dalam hadis Nabi halal darahnya, itu konteksnya dalam perang pada waktu itu. Iya. Jadi legal spesifik hadis itu mengatakan bahwa orang yang murtad itu mutlak wajib dibunuh. Karena apa? Karena 2 konsekuensinya. Konsekuensi pertama, secara fisik dia mengurangi kekuatan kita. Yang kedua, dan ini yang jauh lebih penting, dia akan membocorkan rasa strategi perjuangan kita. Makanya itu namanya reserse. Hukum perang dimanapun, orang yang lari dari pasukan itu wajib ditembak sebelum sampai ke sana. Nah, sekarang ketika kondisinya berbeda, mohon maaf misalnya ada orang yang keluar Islam, lalu kemudian halal darahnya, saya kira tidak dalam konteks itu. Ya, dalam konteks itu untuk dibunuh. Begitu juga misalnya mengucapkan salam. Nabi mengatakan bahwa hendaklah engkau mengucapkan salam kepada orang-orang yang orang-orang Muslim. Ketika kamu menemukan orang-orang non-Muslim atau orang-orang kafir di tengah jalan, maka desaklah biar dia agak sedikit tersingkir. Satu ilustrasi, saya tidak tahu persis, tetapi kalau tidak salah ketika Quraisy Shihab menjadi Menteri Agama, dia datang ke Solo, lalu kemudian dia mau ngawali sambutannya dalam konteks di Menteri Agama di sebuah jamaat Kristiani, lalu kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang berdiri, interupsi, bukankah di ajaran Bapak mengajarkan Bapak tidak boleh memberikan salam kepada kami? Quraisy mengatakan, iya memang itu dulu, tetapi sekarang kondisinya sudah berbeda. Kalau dulu berperang nggak mungkin kita saling memberi keselamatan, padahal ada pedang di tangan kita. Begitu juga misalnya akikah, mohon maaf,
ini contoh terakhir kali atau nanti mungkin pemimpinnya bukan legal spesifiknya. Akikah, kenapa misalnya hadis Nabi mengatakan bahwa anak laki-laki itu kalau akikah 2 kambing, kalau perempuan cukup 1. Ya, kita harus juga melihat secara sosiologis pada waktu itu. Wanita kalau lahir, anak wanita kalau lahir tidak dipedulikan. Ya, kita sendiri malu untuk mengundang tetangga, andai tolan jauh dan dekat. Akhirnya dipotongkan 1 kambing sudah memadai. Kalau dipotongkan 2, siapa yang mau makan? Nah, sementara kalau laki-laki, kalau dia laki-laki yang lahir, maka kita potongkan 2. 2 pun sebenarnya tidak cukup, karena kita halo-halokan undang para saudara semua, kita gembira. Nah, tarik konteks sekarang. Ya, laki-laki, perempuan sama saja gitu. Ya, sama aja gitu. Jadi penghargaan moral idealnya itu kepada anak manusia. Terakhir mungkin pemimpin, kawan-kawan adik-adik semuanya, hadis Nabi menyebutkan misalnya ketika asbabul wurudnya itu terjadi kepemimpinan di Persia. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, siapa sekarang pemimpin di sana? Anak perempuannya ya Rasul. Maka apabila seseorang menyerahkan urusannya itu kepada perempuan, maka tunggu sajalah kehancuran. Ya. Itu legal spesifiknya, tetapi moral idealnya yang ingin disampaikan adalah bahwa wanita pada waktu itu tidak pernah memiliki kesempatan untuk membina karir dia sebagai seorang pemimpin. Ya karena apa? Karena anak laki-lakinya sudah saling membunuh untuk memperebutkan kekuasaan, maka tinggal anak perempuannya yang selama ini tidak pernah diberikan kesempatan untuk tampil ke depan. 1, situasinya kacau. Ya, kemudian yang kedua ditambah dengan wanita yang tidak memiliki kemampuan, ya tunggu aja kehancurannya. Akan berbeda halnya kalau seseorang itu, wanita itu memang ya sebut saja misalnya Margaret Thatcher, sebut misalnya siapa presiden yang Perdana Menteri India yang sangat luar biasa itu, dia memiliki ayah Jawaharlal Nehru, karena dari kecil dia diberi kesempatan untuk itu, akhirnya bisa kesempatan. Ya begitu juga misalnya Megawati, terlepas kemampuannya secara ini, tetapi dia memiliki modal untuk itu, terutama dengan partainya belakangan. Saya kira itu kawan-kawan adik-adik semuanya. Mari kita berdiskusi. Mohon maaf, ya sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Rektor kita, Bapak narasumber kita juga. Kalau saya bisa tambahkan Pak, masalah hadis Nabi tadi. Kan Nabi nikah dengan seorang janda berumur 40. Secara legal spesifiknya, kalau misalnya memang kita ingin ikut sunnah Nabi, harusnya kita menikah dengan janda umur 40, Pak. Misalnya kita tetapi secara moral idealnya, ya Nabi juga mengatakan idealnya kita menikah dengan seorang wanita yang wanita perawan bagi yang disebutkan Nabi setelah itu. Jadi karena Nabi awalnya menikah, secara dia perilaku Nabi menikah dengan seorang janda berumur 40 itu legal spesifik. Tapi Nabi juga menyarankan untuk menikah dengan seorang wanita yang perawan. Jadi ya kita tinggal memilih ini moral idealnya seperti ini dan legal spesifiknya seperti ini. Kita mau ikut yang mana? Seperti itu Pak ya. Iya, silakan aja. Iya. Iya, kalau saya mau, saya baru nangkep tadi moral ideal dan legal spesifiknya seperti itu. Jadi secara, kalau saya bisa artikan, moral ideal itu adalah ya naluri kemanusiaannya lah. Dilihat apakah ini baik secara kemanusiaan atau tidak. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sharing, tanya jawab. Di sesi pertama untuk tanya jawab itu kita berikan kepada dua penanya. Ingat sebelumnya bahwasanya kita ada door prize bagi mereka yang bertanya dengan pertanyaan yang berkualitas, ditanya abal-abal. Ada 2 door prize bagi 2 orang penanya. 1 door prize
seterusnya. Jadi untuk yang pertama kita buka, bagi adik-adik yang ingin bertanya silakan apa namanya? Buka mic atau acungkan tangan. Kan di situ ada tombol untuk acungkan tangan. Untuk say hello. Aduh, jaringan lelep Pak nih. Nah, itu siapa? Sepertinya saya kenal suara itu. Kepada Musrif, ini pertanyaan, mungkin ingin bertanya nih Musrif, Rizky Erwin. Silakan Bang Rizky Erwin kalau ingin bertanya. Jaringan enggak bagusnya. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Adik-adik yang lain buka mic-nya, bilang saya Ismail, saya Heru, saya apa ingin bertanya. Oke, saya silahkan. Untuk sesi pertama itu untuk 2 orang penanya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Mungkin ada sedikit yang mengganjal yang ingin ditanyakan. Mungkin tadi pernyataannya ada yang kurang jelas atau gimana, atau ingin menyanggah. Silakan. Tidak ada? Halo? Tekan tombol mic-nya kalau ingin apa? Hidupkan mic-nya. Di sebelah kiri bawah, paling pojok kiri. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Dan insya Allah ada door prize-nya untuk para penanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Musrif Rizky Erwin yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon tadi mau bertanya nih Pak Eru, cuman jaringan mati-mati hidup nih pakai HP lain nih. Ya, mungkin tinggalnya agak di gunung Pak ya. Tidak apa-apa ya. Pak, silakan. Ya, ini bagaimana kita menyikapi di saat kita melakukan satu amalan dianggap kita ini tidak Islam yang bersifat wasatiyah atau pertengahan. Misal kita ketika memakai bagian dari simbol-simbol Islam, misal macam saya pakai jenggot dianggap Wahabi, celana saya ini cingkrang saya dianggap Wahabi. Sementara yang kita jalankan ini kan sunnah Nabi. Nah, itu gimana kita menjawab tuduhan-tuduhan seperti itu? Oke. Untuk pertanyaan pertama ya, itu ya. Pertanyaannya langsung dijawab, Pak. Terus dijawab aja. Terserah. Sampai menunggu satu lagi, Pak ya. Kita langsung jawab aja, Pak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menyangkal tuduhan-tuduhan bahwasannya ketika kita berpakaian atau bertingkah laku seperti ya kayak kalau berbicara ukti, dan kalau berpakaian itu di atas mata kaki, berjenggot dan lain-lain, itu bagaimana? Dan ada tuduhan-tuduhan bahwasannya kita adalah Wahabi dan sebagainya. Jadi bagaimana mensiasatinya? Itu Pak. Mana suaranya, Bu? Ya, Pak. Saya jawab langsung atau gimana? Langsung Pak, nanti kita sambil menunggu ada pertanyaan baru. Oke, baik. Boleh bertanya siapa namanya, adik saudara? Muhammad Rizky, Pak. Muhammad Rizky, Pak. Oke. Muhammad Rizky, terima kasih. Ini terkait barangkali bagaimana kita memahami lagi-lagi ya kontekstual dan tekstual. Lagi-lagi memahami, menangkap pesan moral ideal dan legal spesifiknya. Dan
ini terkait dengan sikap. Kita tidak bisa mengintervensi sikap orang. Ya. Bahwa seseorang, lagi-lagi saya katakan tadi bahwa saya tidak dalam pretensi untuk mengatakan bahwa yang memahami Al-Quran dan hadis itu secara legal, spesifik, moral, keduanya. Saya hanya sekedar ingin memaparkan, contoh misalnya, selain sebelum saya jawab, cadar misalnya, yang saya pahami cadar itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Yang saya pahami, tidak ada. Lalu kemudian kalau ada orang yang memakai cadar dengan argumentasi rasional, argumentasi berangkat dari hati nurani, bagi saya nggak ada persoalan. Silakan saja gitu, silakan saja. Tetapi kemudian menjadi persoalan bagi saya adalah ketika dia memakai jilbab, memakai cadar, lalu kemudian dia merasa paling benar. Di situ kemudian bangkit, oh ini nggak benar nih kalau cara bikin. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, mau tidak mau saudara-saudara, ya bagaimana kita menyangkal tuduhan atau kita menyikapi orang-orang yang menyebut kita ketika kita memakai celana jingkrang, ketika kita memakai jenggot. Ini agak susah saudara-saudara karena media sosial dan seterusnya membuat sedemikian hiruk pikuk. Saya nggak tahu beberapa tahun yang lalu misalnya yang mulia siapa ketua NU siapa Zaki Siraj menyatakan bahwa jenggot identik dengan apa gitu dan seterusnya. Poin saya adalah mari kita memahami hadis itu dengan menangkap makna di balik itu. Contoh misalnya, atau sebelum ke sana, secara sederhana, Nabi itu adalah orang yang beragama secara rasional dengan melihat konteks dan lain sebagainya. Nah, kenapa Nabi Muhammad memelihara jenggot? Antum yang salah. Kenapa? Suara bagus. Bisa? Bagus. Kita tidak bisa juga lepas dari hadis Nabi itu. Ya, bahwa dia menganjurkan memelihara jenggot, tetapi ada reasoningnya. Ya, reasoningnya apa? Agar kita berbeda dengan orang-orang yang non-Muslim pada waktu itu. Nah, ketika sekarang konteksnya sudah berbeda, maka menurut hemat saya, lain soal, agak berat saya ngomong, lain soal karena Bapak adik-adik semuanya memahami itu adalah sunnah. Ketika jenggot itu dipahami sebuah sunnah Rasulullah, lalu kemudian ada konsekuensi pahala bagi orang yang melaksanakannya. Nah, saya secara pribadi, Anda bisa lihat di layar, betapa jenggot saya, kalau saya panjangkan, itu tumbuhnya cuma 7 lembar. Jangankan duduk, ketika saya berlari pun orang tahu, Pak Ali jenggotnya cuma 7. Jadi ngapain dipelihara gitu? Ya, ngapain dipelihara? Nah, berbeda misalnya kalau saya semacam Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan meskipun usianya 77 tahun, tetapi dengan jenggot cambangnya bertaut dengan warna agak putih. Saya kira maco banget gitu. Sorry, agak sedikit ngelantur. Jadi, Rasulullah memerintahkan kita untuk memelihara jenggot itu, kalau kita lihat redaksi hadisnya, itu terkait dengan agar kita berbeda dengan orang lain. Nabi Muhammad menarik sekali, ingin tampil beda. Ya, sebagai sebuah identitas ciri khas umatnya. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi atau orang Islam pada waktu itu memelihara kumisnya, mencukur jenggotnya. Saya kira ini pragmatis saja persoalannya.
Oke. Yang kedua, Hilang suaranya nih. celana. Hilang suaranya. Ya. Kenapa harus jingkrang gitu di atas tumit? Nabi mengatakan siapa yang memakai pakaian di atas di bawah tumit itu api neraka. Saya tidak ingin berhenti pada makna teksnya, legal spesifiknya. Tetapi mari kita lihat makna kontekstualnya, lalu kemudian kita lihat moral idealnya. Sebelum lebih lanjut, saya ingin mengatakan ketika hadis ini didengarkan oleh sahabat Nabi yang paling baik, yang paling setia, Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian Abu Bakar setengah protes. Lalu bagaimana dengan saya ya Rasul? Karena Abu Bakar itu kalau memakai pakaian selalu menjuntai ke bawah lewat tumitnya. Dan itu api neraka kalau menurut secara sarih tekstual hadis Nabi. Lalu Rasulullah menghibur sahabatnya, bukan engkau yang saya maksud, wahai Abu Bakar. Engkau adalah manusia yang paling tawadhu di muka bumi ini. Artinya apa? Kita melihat konteks pada waktu itu ketika orang menjuntai-juntai pakaiannya di bawah tumit itu karena memang ada kesombongan di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Dia ingin membanggakan, lihat saya ini orang kaya, orang yang punya, lalu kemudian ya dengan enak gitu. Nah, tetapi ketika pada Abu Bakar itu menjadi lain soalnya, atau mungkin agak sedikit sombong, ketika dengan saya mungkin agak lain soalnya. Saya memanjangkan celana di bawah tumit, insya Allah tidak sedikit pun dengan rasa sombong. Ya, karena apa? Ya, karena Al-Quran melarang. La tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan penuh kecongkakan, keangkuhan. Nah, akan sangat bagus gitu. Akan sangat bagus kalau kawan-kawan yang memakai celana di atas tumit, lalu kemudian memperlihatkan sebuah sikap yang tidak monopoli kebenarannya. Lagi-lagi seperti contoh cadar tadi. Saya sih khawatir, takut saja bagi kawan-kawan yang memakai celana di atas tumit itu lalu kemudian dia mengklaim dirinya bahwa inilah pemahaman agama yang baik dari hadis Nabi. Ya, saya kira tunggu dulu. Lalu kemudian bagaimana kita menyangkal? Nggak perlu disangkal. Ya, orang akan menghormat, orang akan respect. Saya akan angkat topi kepada kawan-kawan yang memelihara jenggot, kepada kawan-kawan yang memendekkan celananya. Ya, dengan tidak mengklaim bahwa pemahaman praktik agamanya yang benar. Dan banyak kita bisa melihat contoh. Ya, asal Anda yang memakai celana itu tidak sombong, itu luar biasa. Di situ esensi sesungguhnya, moral idealnya, kenapa Rasulullah meminta kita agar kita tidak sombong. 2 pahala saya kira. 1 pahala memakai celana di atas tumit, lalu kemudian pahala yang kedua tidak sombong. Tetapi kemudian kalau memakai di atas tumit, lalu kemudian sombong, saya kira dua-duanya tak dapat pahala. Mungkin lebih baik Abu Bakar dengan tawadhu meskipun celananya di bawah tumit. Saya kira itu. Saudara Muhammad Rizky, terima kasih. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Ya. Baik. Kalau orang berkata atau buat cuek aja, gitu aja. Oke. Selanjutnya bagi ini memang tidak diberi kesempatan untuk apa ya, menyampaikan sesuatu atau apa. Ya. Silakan saya kira. Belum puas Bapak Rizkia tadi ya. Ya. Oh ya, silakan menanggapi, silakan. Ya, silakan. Ini kan bukan masalah puas memuaskan, karena ini menarik diskusi ini, jarang-jarang diangkat. Ini kenapa saya bertanya tadi? Karena ini kan sesuai dengan temanya juga, walaupun tadi contoh kasusnya tidak mengarah ke sana. Saja memang, ya di satu sisi saya pribadi sepakat, ketika orang mengklaim kebenaran dengan simbol yang dia atasnamakan bahwa ini sunnah, dia merasa itulah kebenaran katanya. Ya, itu saya juga sepakat dengan Bapak. Hanya saja, kenapa saya bertanya seperti ini? Contoh sederhana saja. Ini saya bertanya bukan tanpa ada yang melatar belakangi.
kita tengok di kampus kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu, di sebuah kampus yang kita belajar semua mazhab dan mestinya menghargai semua argumentasi dan pendapat. Itu kan ketika orang memakai cadar atau memakai celananya cingkrang, itu kan bagian dari privasi dia. Walaupun toh itu tidak dianggap sebagai simbol keagamaan, itu kan privasi dia. Nah, oleh kampus sendiri, kadang-kadang itu yang mesti dicegah atau dilarang. Nah, pemateri sendiri, Bapak dari memandang itu seperti apa? Ini yang tujuan saya itu sebetulnya goalnya ke sana. Kalau dia merasa bahwa itu yang paling benar, ya kita sepakat. Cuman kadang-kadang kan mereka, kalau tadi Bapak katakan bahwa mereka memakai jenggot itu, kata Nabi, untuk berbeda dari orang kafir. Oke, tapi itu hadisnya tidak satu. Masih ada hadis lain. Kata Nabi, di antara yang menjadi fitrah pada diri seseorang itu adalah memendekkan kumis, memanjangkan lihyahnya. Ada yang mengamalkan itu. Nah, di kampus itu dianggap sebagai hal atau simbol benih-benih radikal mungkin. Ya, tentu orang mengarahnya ke sana karena dilarang gitu. Seperti yang bercadar heboh kemarin di kampus kita. Oke, Pak. Bisa ditanggapi, Pak? Saya kira ini terkait kebijakan. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu setuju kalau misalnya cadar dilarang. Ya, kebebasan kita kan diajarkan ya, seperti dikatakan oleh Rizky tadi. Ini kampus. Dari segi pemikiran kita diajaran berbagai macam mazhab, perbedaan-perbedaan. Lalu kemudian ketika kita ingin melakukan sesuatu sesuai dengan sebut saja dalam tanda petik bahasa saudari Rizky dengan mengutip hadis Nabi itu adalah fitrah, kenapa harus dilarang? Saya sendiri normatifnya tidak setuju kalau ada pelarangan. Ya, ini mungkin kasusnya kan hanya pada cadar barangkali ya. Lalu kemudian kalau jenggot dan celana mungkin tidak terlalu persoalan. Tetapi saya jujur saja, saya bisa meresapi, memahami kawan-kawan yang memiliki kemauan untuk memelihara jenggot dengan mendasarkan pada hadis Nabi, mengamalkan sunnah Rasulullah, dan juga pakai celana. Saya harus mengatakan dengan jujur, mereka memang sepertinya sedang dilirik atau untuk mengatakan sedang diarahkan tembakan kepada dia bahwa mereka itu adalah, ya bahasanya masih sangat halus, benih-benih radikalisme. Saya tidak sependapat dengan itu. Ya, saya tidak sependapat dengan untuk mengatakan itu benih-benih radikalisme. Sekali lagi kembali, ketika seseorang dengan penuh kesadaran berangkat dari hati nurani, dengan berangkat dari pemikiran, dia melakukan sebuah tindakan, saya kira menjadi absah untuk dirinya tanpa kemudian mengkampanyekan kepada orang lain secara terbuka. Ya. Maksud saya mengkampanyekan kepada orang lain secara terbuka di dalam kampus, karena kita domainnya bicara dalam kampus. Bahwa kemudian ada ungkapan bahwa orang-orang seperti Pak Ali itu belum hijrah, oleh karenanya mari kita sama-sama menghijrahkannya. Saya kira di situ poinnya juga sama-sama ini akhirnya dalam situasi kayak gitu, menurut saya mari kita berdialog dalam pengertian, bukan berdialog secara dialog, maksud saya dialog perasaan, dialog tingkah laku dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa memahami orang lain, dia begitu. Nah, begitu juga orang lain bisa memahami kita. Yang pasti kita jangan memaksakan apa yang Anda ingin kita yang kita rasakan, yang kita pikirkan kepada orang lain. Ya, saya kira natural aja lah. Saya kira itu aja, Muhammad Rizky. Silakan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Rizky Erwin, Muhammad Rizky atas pertanyaannya dan moga-moga puas dengan jawabannya. Oh ya, kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang belum mengisi absen, silakan mengisi absen. Untuk link absennya ada di chat. Buka chatnya, itu yang paling atas ada link absen.
tadi ada yang bertanya instansi atau lembaga itu apa? Yang bikin aja Ma'had Al-Jami'ah ya. Ma'had Al-Jami'ah. Terus ada tadi tanggapan dari Pak Hanafi bicara tentang jenggot. Ini ada tanggapan dari Pak Sekretaris ISES ya, Pak Hanafi, Pak. Ya. Sudah baca, Pak? Atau saya bacakan? Belum. Ayo, mangga. Silah dibaca. Ini saya bacakan ya tanggapan dari Pak Hanafi ya, Bapak Sekretaris ISES. Bicara tentang jenggot, aku jadi ingat ketika Nabi Musa kecil memainkan jenggot Fir'aun. Hingga menarik-nariknya kuat-kuat. Fir'aun marah. Istrinya kemudian melerai. Musa masih kecil, belum bisa memilih baik dan buruk, kata istri. Lalu Musa diuji dengan memilih parah atau roti. Musa memilih api, karena memang Musa masih kecil. Jadi, kesimpulannya, jadi Fir'aun jenggotannya. Ya iya, itu kan sudah turun-temurun dari tradisi Fir'aun. Jadi, jenggotan ini kata Pak Hanafi turun-temurun dari tradisi Timur Tengah. Mungkin mereka lebih ini ya gennya lebih kuat. Jadi banyak jenggotnya berambut. Kalau kita kan memang gennya agak kurang, Pak. Saya juga jenggot saya tak ada, Pak. Makanya saya sudah tak potong-potong nih jenggot saya, Pak. Ada 7 lembar nih, Pak. Bapak tak lihat kan? Ada jenggot nih, Pak, panjang. Jadi tak kelihatan, saya udah rawat ini Pak, jadi nggak bisa. Jadi ya Pak, tidak juga dipaksakan. Ya moral idealnya kan terlihat buruk kalau cuma 7 lembar. Ya gitu ya. Untuk pertanyaan kedua silakan. Kami buka pertanyaan kedua untuk sesi pertama pertanyaan ini. Sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Silakan buka mic-nya kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Ada yang panas mungkin dari tadi karena hal-hal yang disampaikan ini berbau liberal mungkin ya kan bagi dia. Silakan kalau ingin menanggapi. Yang cewek coba, yang Mahasantriwati bagi Putri kalau ada yang ingin bertanya silakan. Silakan hidupkan mic-nya. Oke, ada satu Nurul Hasanah silakan. Bagi yang lain tolong dimatikan mic-nya. Kecuali pemateri dan penanya. Silakan dimatikan. Oke. Silakan Nurul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya Nusana ingin tanya kepada Bapak Alimuddin Hasan bahwa pertanyaannya itu bagaimana perspektif umat Islam jika adanya suatu perbedaan dalam memahami suatu ilegal spesifik dan moral ideal. Legal spesifik ya. Oke, ulangi pertanyaannya apa Nurul? Saya belum bisa menangkap. Bagaimana perspektif umat Islam jika adanya suatu perbedaan antara dalam memahami suatu ilegal spesifik dan moral ideal? Oke. Oke Pak, saya ulangi pertanyaannya Pak. Ini saudari Nurul Hasanah bertanya, bagaimana perspektif umat Islam dalam menanggapi jika ada umat Islam ini berbeda pendapat dari Bapak tadi. Berbeda memahami antara moral ideal dengan legal spesifik tadi. Baik. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Sekilas sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa legal spesifik itu terkait dalam konteks ini adalah nas, Al-Quran dan hadis. Legal spesifik itu sebuah teks hadis atau Al-Quran secara spesifik berbunyi demikian sehingga melahirkan hukum-hukum yang demikian. Sebaliknya, moral ideal itu adalah gagasan-gagasan ideal yang ingin diharapkan. Dan itu capaian hukumnya terpenuhi. Contoh konkret misalnya, Nabi mengatakan bahwa
andai kata Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Sehingga dari sini ada dua pemahaman yang boleh jadi agak susah untuk dihubungkan. Yang satu menyatakan bahwa jelas Nabi mengatakan kok orang yang mencuri itu potong tangannya. Lalu kemudian bagi orang seperti Fazlur Rahman tidak ingin berhenti pada makna spesifik, legal spesifik sebuah teks, ayat atau hadis, tetapi dia ingin menangkap moral idealnya. Pesan-pesan waltancungnya, pesan-pesan gagasan-gagasan secara umum itu apa yang ingin disampaikan. Nah, itu yang ditangkap. Lalu kemudian misalnya ditangkap bahwa orang itu agar kemudian jerah, tidak lagi mencuri. Maka salah satu syaratnya, maka salah satu wahananya untuk membuat orang itu tidak lagi mencuri, ya dikurung. Tapi tidak mungkin Anda tidak setuju ya bahwa ketika dia keluar kemudian bisa menjadi residivis dan sebagainya dan sebagainya. Ada dua hal yang berbeda ya menurut hemat saya dalam menyikapi sebuah hukum. Apakah itu contoh misalnya saya agak menganut paham seperti yang dikemukakan oleh seorang pemikir pembaharu dari India Pakistan, Syed Ahmad Khan. Dia misalnya mengatakan bahwa hukum Islam, hudud, ya potong tangan, orang yang berzina dirajam, dan sebagainya, itu adalah hukum yang primitif dan biadab. Banyak orang yang tidak setuju dengan statement ini. Termasuk saya tidak setuju. Ya, karena saya juga masih percaya, masih juga ingin memahami sebuah teks itu dari segi legal spesifiknya. Meskipun saya juga harus memahami di balik itu apa pesan yang ingin disampaikan. Indonesia misalnya, korupsi sudah semakin nggak bisa ditolerir. Lalu kemudian, apakah juga penjara menjadi sesuatu yang solutif? Saya kira ketika sudah korupsi sedemikian rupa, maka penjara menjadi tidak. Itu menunda saja orang tersebut, lalu kemudian yang lainnya tetap saja gitu. Nah, dalam konteks itu, saya tidak setuju dengan Syed Ahmad Khan. Ya, menurut saya jangankan bukan di penjara, tetapi menurut saya dipenggal aja lehernya orang yang memang mengkorupsi sedemikian parahnya, dan kemudian apalagi ya kesannya memang sudah tabiatnya, sudah menjadi bagian daripada akhlaknya yang memang koruptor gitu. Ya, jadi agak susah saya untuk memberikan jawaban yang pasti bagaimana perspektif kita ketika kita menemukan perbedaan bagi orang yang memahami sebuah teks, apakah legal spesifik, apakah moral ideal. Menurut saya tidak perlu betul dikonfrontir secara face to face. Menurut saya tetap saja harus ada irisan-irisan dari kedua pemahaman itu. Saya secara pribadi tidak bisa lepas dari legal spesifik. Tentu saja ini adalah landasan modal untuk menangkap moral idealnya. Ya, tentu saja kita harus melihat situasi kondisi, perkembangan situasi, dan seterusnya. Sebagaimana Al-Quran itu turun di Arab pada waktu itu. Saya kira begitu, Nurul. Terima kasih. Iya, Pak. Oke. Terima kasih Nurul. Iya, Pak. Semoga tercerahkan dengan jawaban Bapak. Untuk sesi kedua ini kita buka lagi 2 orang penanya kalau ada ya. Silakan bagi adik-adik yang bertanya, yang ingin bertanya. Kita batasi 2 orang.
Mungkin dari putra atau dari putri atau dari staf ISES juga boleh, silakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Jangan lupa untuk mengisi absen. Untuk linknya, link absen ada di chat. Ya. Di chat ini. Ada yang ingin bertanya? Oh, Ismail, silakan. Ada satu penanya, Bapak. Ini dari Musrib, namanya Ismail Saleh. Silakan, Ismail. Abang Ismail. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ya saya tepatnya sih ingin minta nasihat kepada Bapak. Bagaimana nasihat Bapak terhadap saya atau kami pemuda Ya. Silakan, Ismail. Menjadi mahasiswa Islam yang moderat, Pak. Ya, nasihat. Oke, pertanyaannya Pak, tolong dicerahkan nasihat lah. Bagaimana menjadi mahasiswa yang moderat? Bukan mahasiswa liberal ya? Kan. Moderat? Moderat ya, bukan liberal ya? Ya Pak, silakan Pak. Oke, baik. Saya kira berangkat dari sebuah pemahaman menarik betul karena kita ini adalah mahasiswa. Ya, mahasiswa itu diberikan peluang kemerdekaan, sebut saja seperti itu, untuk belajar apa saja sehingga wawasannya menjadi terbuka. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa ketika kita menggenggam sebuah kebenaran, artinya kita mendapatkan sebuah materi, lalu kemudian kita ingin betan dalam diri kita, lalu kemudian paham itu atau memiliki pemahaman apakah itu pemahaman kita terhadap Al-Quran tangan saya, lalu kemudian tidak sedikit pun memberikan ruang rongga untuk keluar pemahaman itu. Sekali lagi, itu pemahaman bukan Al-Quran dan bukan hadis itu sendiri. Karena Al-Quran dan hadis itu sendiri pun kita sendiri yang berusaha untuk memahaminya. Ya. Oleh karena itu berikanlah ruang agar dia bisa kemudian keluar kalau dia salah. Kalau dia benar, tetap di situ. Nah, kembali itu tangan. Lalu kemudian ada juga rongga di hati. Saya selalu mengatakan apabila Anda memahami sebuah teks, maka simpan dalam hati Anda, tetapi kemudian berikan peluang untuk dia keluar. Contoh misalnya, yang paling konkret dalam kehidupan kita, bahwa kita jatuh cinta kepada seseorang. Kalau kita laki-laki tentu dia perempuan. Kalau kita perempuan tentu jatuh cinta kepada laki-laki. Lalu kemudian kita main saklek-saklekan. Ya mungkin karena cinta itu buta akhirnya membuat kita terlena pokoknya. Nah, hati kita sudah kita kunci mati buat hati kita sudah ketika itu sudah masuk ya cintanya di tangan kita udah genggam. Pokoknya kamu nggak bisa keluar. Begitu juga lalu kemudian kalau kita sudah masukkan dalam hati kita, dia seolah-olah tidak akan keluar. Betapa sakit hati kita kalau kemudian ternyata laki-laki itu adalah bajingan. Kita susah untuk adik-adik perempuan mungkin susah karena udah kadung. Oleh karena itu berikan sedikit peluang di hati Anda untuk agar laki-laki itu hilang dari
alhamdulillah kalau gitu Iya. ya. Oke, untuk penanya terakhir nih, yang terakhir. Silakan. Silakan untuk penanya yang terakhir. Sebelum kita tutup, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Saya tidak bisa lihat semuanya ya. Kalau bisa bersuara. Saya Bang gitu. Saya Dek gitu. Ada yang lebih tua. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Oke. Mungkin pertanyaannya untuk saya kali, Pak. Oke. Saya mau dapat tas juga gitu. Apa? Enggak, Pak. Ini kan kalau yang bertanya kan pertanyaan yang berkualitas kan hadiahnya tas. Oh gitu. Segitu baiknya ISES itu kan. Agar mahasiswa asrama ini aktif dalam diskusi. Jadi saya ingin bertanya. Ini pertanyaannya seperti ini, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang skema yang Bapak bagikan sebelum diskusi dimulai. Itu dalam skema ada pengkajian dan pengajian, Pak ya. Iya. Saya melihat di situ di skema itu tadi juga sudah Bapak jelaskan bahwasannya pengkajian atau nanti ujung-ujungnya ke moral ideal, Pak ya. Dan akhirnya saya lihat di situ ada yang namanya liberal, menjadi liberal. Yeah. Ini kan liberal ini kan kata-kata yang tidak pernah lepas dari ISES. Apakah memang akhir dari ujung-ujungnya dalam memahami Al-Quran secara kontekstual itu tuh akhirnya menjadi liberal? Saya ingin bertanya itu aja, Pak. Karena memang selama saya masuk dalam mengenal ISES itu tidak lepas dari kata-kata liberal. Nah, itu yang sama saya tanya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin mensaklekkan bahwa ketika kita mengkaji Islam dengan mengabaikan teks, makna harfiahnya, lalu kemudian larut sedemikian larut, sekali lagi larut sedemikian larut pemahaman konteks dan maknawinya, maka saya harus mengatakan akan bermuara kepada paham liberal. Ya, akan bermuara paham liberal. Sebaliknya juga begitu. Kalau Anda hanya memahami teks Al-Quran dan hadis semata-mata hanya teksnya, tanpa berusaha untuk juga melirik bagian-bagian tertentu dari pemahaman kontekstualnya, maknawinya, maka ujung-ujungnya Anda akan fundamentalis bagian di atasnya. Alirannya ke ujung itu, bagi orang yang melakukan pengkajian ya dengan pemahaman pendekatan pada maknawi kontekstual, plural dalam konteks ini ya, bukan plural lalu kemudian sebuah paham yang begitu serem kedengarannya, yang kemudian dikafirkan, bukan dikafirkan, yang kemudian disebut-sebut MUI itu sebagai sebuah paham yang harus diharamkan. Bukan itu. Plural itu lawannya singular, ya, hitam putih, ya, majemuk. Jadi ya kita harapkan pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis itu membentang, tidak hanya dimonopoli oleh sebuah pemahaman tertentu. Ya. Nah, ujung-ujungnya dia akan menjadi, ya biasanya dia lapang dada. Ini mohon maaf, beragama yang baik itu menurut Rasulullah adalah orang yang beragama dengan penuh lapang dada menerima kebenaran. Ya, artinya tidak pernah sakit gitu. Karena lapang dadanya menerima kebenaran-kebenaran. Akhirnya dia akan menjadi toleran. Nah, sebaliknya pada bagian di atas,
pengajian yang melulu melihat Al-Quran secara harfiah tekstual dengan melihat teks itu secara singular, eksklusif, ekstrim, lalu kemudian dia pasti tidak memiliki nilai-nilai kritis, dan saya kira ini bertentangan dengan perguruan tinggi. Kalau majelis taklim tidak kritis nggak masalah barangkali. Lalu kalau kemudian majelis taklim pintu ijtihad ditutup, saya kira tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian orang-orang yang ada di perguruan tinggi menutup pintu ijtihad, menurut saya menjadi masalah. Disitulah kemudian orang-orang seperti itu yang menjadi fanatik. Artinya apa? Tidak ada benang merahnya seorang yang bergelut di dunia perguruan tinggi yang dihamparkan sejumlah kebenaran-kebenaran, perbandingan-perbandingan mazhab, pemikiran-pemikiran. Dia tidak ada peluang untuk menjadi fanatik. Ya, nggak ada peluang untuk menjadi fanatik. Karena apa? Karena dia memahami banyak hal. Tetapi saudara-saudara dan adik-adikku semuanya, terutama Ismail nih, karena dia minta nasihat, makanya Pak Ismail, Adinda Ismail, saya selalu berprinsip, ya saya nggak tahu, mungkin background saya karena dari Ciputat ya. Ciputat itu selalu mengajari kami ketika kita ingin berpikir secara makro, maka bertindak secara mikro. Berpikir secara global, bertindak secara artinya apa? Artinya apa? Ya, pikiran nggak ada yang bisa membatasi. Silahkan dia pergi kemana-mana. Lalu kemudian kalau ada orang mengatakan, ya, kalau orang mengatakan, ya mbok janganlah terlalu memperturutkan akal itu. Akal itu kan terbatas. Hebat kali orang ini bisa melihat batasnya akal. Kalau gitu tunjukkan di mana batasnya. Biar saya berhenti sampai di situ. Tapi ternyata dia juga tidak bisa menunjukkan batas di mana akal itu. Artinya biarlah akal ini melanglang buana, lalu kemudian ketika dia ingin bertindak, mengamalkan, beramal, maka dia adalah orang yang sangat ta'abbudi. Ya. Bukan ta'akkuli. Satu ilustrasi kawan-kawan adik-adikku semuanya. Kita punya guru besar, namanya Harun Nasution almarhum. Dari segi pemikiran, mungkin untuk ukuran Indonesia, dia termasuk orang yang rasional. Kenapa dia rasional? Karena dia belajar dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu, kalau menurut penelitian Harun Nasution, itu adalah manusia paling rasional dalam rentang sejarah pemikiran umat Islam. Sebelumnya ada namanya aliran teologis Mu'tazilah yang juga rasional, tetapi tidak ada apa-apanya atau kurang dibanding dengan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu bisa mengetahui 4 persoalan. Saya kira silakan baca buku teologi Islam Harun Nasution, ketika di situ dipaparkan bahwa Mu'tazilah bisa mengetahui 4 persoalan lewat akal. Akal itu ya semacam informasi, sementara wahyu itu fungsinya adalah cuma konfirmatif. Nah, sementara Abduh menyebutkan ada 6 persoalan. Nah, saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan adik-adik semuanya bahwa ketika Harun Nasution menyelesaikan pendidikan S3-nya di McGill University, lalu kemudian tahun 70-an dia pulang, dia ada pertemuan yang dihadiri oleh ulama-ulama cendekiawan muslim waktu itu di rumah kediaman mantan wakil presiden Bung Hatta tahun 70-an pertengahan kalau tidak salah. Lalu kemudian Pak Harun diketahui dia baru pulang dari Kanada, lalu kemudian dia sudah doktor. Ada ulama bertanya, kenapa buku Pak Harun, disertasi Pak Harun belum diterbitkan? Pak Harun mengatakan, saya khawatir buku saya itu belum diterima oleh orang Indonesia. Kenapa memang? Apa kesimpulan penelitian Anda? Pak Harun menyatakan bahwa kesimpulan penelitian saya ternyata Muhammad Abduh itu lebih rasional dari Mu'tazilah. Lalu kemudian hampir seragam orang core mengatakan na'udzubillah. Artinya apa? Orang tidak banyak tahu siapa Muhammad Abduh. Ya, yang sebegitu rasionalnya di dalam memahami agama. Saya kira itu barangkali Saudara Heru soal apa? Soal skema itu
Saya ingin menanggapi statement Heru tadi mengatakan bahwa saya tidak tahu persis apakah memang Rasulullah menganjurkan kita untuk menikahi wanita perawan. Agak susah saya untuk mengiyakan karena Nabi Muhammad pertama kali udah menikah bukan dengan perawan. Seluruh istrinya kecuali Aisyah, ya, itu semuanya mungkin boleh disebut janda. Dan itu tua-tua usianya. Nah, perkawinan yang ideal itu, yang alami itu Rasulullah hanya dilakukannya dengan Khadijah. Ciri perkawinan ini, mohon maaf nih, ciri perkawinan yang wajar, yang normal, saya tidak ingin mengatakan di luar itu abnormal, karena konotasinya negatif, yang wajar adalah satu. Apa gunanya kita menikah? Rekreatif, senang-senang. Dengan janda kita bisa senang-senang juga barangkali. Dengan gadis apatah lagi. Lalu kemudian yang kedua. adalah reaksi istrinya. Yang lain, nah boleh jadi tidak tercapai tujuan perkawinan kalau memang hanya ini dua ini. Nah kebanyakan Rasulullah kawin secara politis, kebanyakan Rasulullah kawin secara kemanusiaan. Banyak sahabat-sahabatnya sudah meninggal, lalu kemudian istri-istrinya tidak ada pelindungnya, maka dia mengadu kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah, kalau begitu saya harus menikahi kamu. Kira-kira kayak gitulah. Misalnya Rasulullah itu agak harus dibedakan dengan dia sebagai seorang nabi. Anda mungkin Bapak adik semuanya mungkin nggak setuju. Saya yakin tidak setuju. Dalam konteks bahwa Rasulullah itu harus dibedakan. Dia sebagai seorang nabi dan dia sebagai seorang manusia Muhammad dalam konteks menikah. Iya, dia dalam konteks agama dia memang diharuskan oleh Allah untuk menikah, kawin, poligami. Tetapi untuk pribadinya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia di tengah malam itu menangis, memohon ampun, saya nggak bisa berlaku adil. Ya, memang tidak disyaratkan untuk berlaku adil secara psikis. Ya, makanya lagu dangdut itu menurut saya nggak benar juga. Ada lagu dangdut yang mengatakan, genaplah cintaku 50%, 50%. Saya kira itu nggak cinta nggak bisa dimati-matiskan begitu. Itu kan ada genaplah cintaku 100%. Saya kira nggak benar itu. Nah, Rasulullah sendiri nggak bisa untuk itu. Kalau soal cinta nggak bisa. Betapapun Khadijah. Bahkan adik-adik kawan-kawan bisa membaca betapa Aisyah pernah cemburu sedemikian rupa. Karena Rasulullah senantiasa mengingat Khadijah. Ya wajar juga lah. Ya, orang yang sudah berbakti, berjuang, mengorbankan seluruh kekayaannya. Ya, coba diingat wanita yang paling kaya lalu kemudian meninggal nggak ada apa-apanya. Ya. Nah Rasulullah kalau mau makan ada Aisyah seringkali mengambil piring tambah lebih. Untuk siapa lagi itu katanya? Untuk nenek-nenek itu katanya. Rasulullah agak sedikit ini. Menegur Aisyah, jangan kamu mengatakan begitu. Betapapun Khadijah itu nggak ada samanya. Dia, ya adik-adik bisa membaca lah betapa pengorbanan Khadijah. Nah yang terakhir yang saya katakan soal Heru, ada orang Bani Aus, sangat terkenal anak wanita cantik-cantik. Sama dengan di Yordan itu. Di Yordan itu konon katanya kalau ada wanita itu berjalan 5 orang, 7 yang cantik. Ya saking cantiknya. 5 orang 7 Pak. Di Yordan itu kalau ada 5 orang wanita berjalan, 7 yang cantik. 5 orang yang jalan, 7 yang cantik. Iya, 5 orang yang jalan, 7 yang cantik. Sedemikian cantiknya orang-orang di sana gitu. Beda mungkin di Papua atau di mana gitu ya. Oh gitu Pak. Oke. Nah, kira setan tadi Pak, 2 lagi. Setan nggak ada yang cantik. Oh nggak ada Pak. Nah, ya, betul poin-poin saya yang terakhir kaitan dengan Ali. Ya, Ali bin Abi Thalib. Seseorang itu orang tua datang, ya Rasulullah boleh nggak Ali kawin dengan anak kami?
Lalu kemudian Rasulullah suatu waktu berdiri di podium dan berpidato, sesiapa yang menyenangkan hatiku maka dia telah sesiapa yang menyenangkan Fatimah berarti dia telah menyenangkan hatiku. Sesiapa yang menyakiti Fatimah maka berarti dia telah menyakiti hatiku. Apa artinya? Rasulullah itu sebagai orang tua sakit hatinya ketika anaknya akan diduakan, akan dimadu. Gak ada orang tua. Bahwa kemudian Rasulullah kawin sampai 13, ada yang menyebutkan sampai 14, itu lain soal. Nah, saya sendiri ingin seperti Rasulullah dalam konteks baik sebagai orang tua maupun sebagai seorang laki-laki. Bagiku cukup satu wanita dalam hidupku. Itu kan Oke, ada jadi ibu di belakang, Pak. Enggak, Itu dia kan ada sedang ibu di di belakang, Pak. sedang di luar dia dari tadi jam zuhur. Oh, Sedang di luar. oh gitu. Oke. Ah, Itu Luar mitos itu. biasa, Pak ya. Luar biasa. ada suara kayaknya. Ada suara mitos. Mitos. Ah, Oke, Pak. Terima ya, kasih, kita Pak. buktikan aja. Kita buktikan aja apakah itu mitos atau tidak 27 tahun yang akan datang. Ya, Pak. Saya aja belum dapat nih, Pak. Makanya. Mau ikut sunnah Rasul. Oke, Pak. Terima Oke, kasih thank you. atas Terima kasih. pemaparannya. Tadi itu sudah termasuk closing, Pak ya. Pernyataan Iya. closing ya, Pak ya. Istilahnya poin yang terakhir sudah mencakup semuanya. Bahwasanya kalau dari saya ingin menambahkan sedikit. Kita sebagai insan akademis sebaiknya jangan menjadi seorang yang ignoran. Ignoran dalam artian menerima kebenaran dari hal-hal dari golongan-golongan yang selain kita. Jika memang ada kebenaran terdapat di satu tempat, jika itu benar dan menurut kita itu benar, terima saja. Jangan menjadi ignoran, tidak menerima dari guru inilah, guru itulah yang hanya Anda terima hanya dari guru Anda sendiri. Itu tidak. Karena memang insan akademisi lebih menjadi terbuka, pragmatis ya dalam menanggapi satu. Oke. Untuk adik-adik yang tadi bertanya, abang-abang yang tadi bertanya, nanti kita kabarkan masalah door prize-nya. Memang kalau istilah orang Minang ya, awak kau kan kancang ka gratis. Salero kancang kanan lama, salero mato condong kanan lama. Oh awak kalau gratis itu cukup. Nah, kan. Jadi nanti kita kabarkan siapa saja yang mendapatkan door prize 2 orang. Pak Moderator, Ya. izin Ya, bertanya. apa tuh? Pertanyaan udah habis. Enggak, untuk moderator. Silakan. Kalau iya ada. Kapan moderator melaksanakan sunnah Nabi? Saya lebih suka cara melaksanakan dengan cara Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi. Sunnah Rasul itu sembunyi-sembunyi. Oke. Kalau untuk bocoran kapannya nanti saya kasih kabar paling tidak untuk di sini kalau misalnya memang ada yang siap tanpa ada beralek langsung nikah saja, oke saya siap sajalah. Jadi untuk diskusi kita malam ini adalah perdana, akan ada diskusi selanjutnya setelah lepas Idul Adha. Diharapkan untuk Oke Pak, ada apa Pak? Pak Napi? Ya, saya kira untuk agar tidak menggiring kawan-kawan ke liberal, kata Heru, saya kira kawan-kawan bisa mengusulkan beberapa nama yang mungkin menurut kawan-kawan bisa diajak untuk diskusi di Ma'at ini. Jadi sebagai narasumber Pak ya? Ya, sebagai narasumber. Pilihan-pilihan itu sangat memungkinkan untuk kawan-kawan untuk menyampaikan ke kami dan insya Allah akan kami fasilitasi itu.
sehingga nanti kami jangan dianggap sebagai corong liberal di sini. Liberal ya. Nah, ya. Mantap tuh Pak, itu baru mantap Pak, idenya Pak. Ya betul. Ya, yang kedua, saya kira ini perlu terus diaktifkan. Makanya saya kemarin selalu mengusulkan ke kawan-kawan untuk membuat jadwal dan tema-tema apa yang memungkinkan untuk bisa didiskusikan. Jadi mahasantri saya kira harus berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Jadi ya kami mencoba untuk berusaha untuk bagaimana minimal kawan-kawan punya pemahaman yang baru lah. Ya. Saya kira itu perlu disampaikan. Saya kira itu. Tambahan Pak Sekretaris. Tambahan Ya. Pak Hanafi. Tambahan Pak Hanafi. Ya, apa tuh? Kalau bisa Pak Hanafi, mudir Mahat Al-Jami'ah, ini Zoom seperti ini kan bagus nih dibuat ISIS. Kalau Ya. bisa mudir Mahat Al-Jami'ah dihadirkan ya gitu kan, atau mungkin dibuat panel ketua ISIS dengan ketua mudir. Jadi mungkin bisa lebih menarik hati-hati Mas Santriwati atau Mas Santri Asrama Putra gitu untuk lebih ikut dalam kegiatan ini. Ya, tapi mundirnya juga sudah menikah kok, nggak menarik lagi. Nggak, sebenarnya sudah saya sampaikan juga, tapi nggak tahu mungkin beliau sedang sibuk. Tapi ke depan tetap kami berharap beliau hadir. Jadi, ya. Iya. Untuk informasi Abang Rizky, adik-adik sekalian, acara ini sudah diketahui oleh kantor, sudah diketahui oleh ketua kepala Mahat Al-Jami'ah. Dan saya juga sudah menyampaikan di grup keluarga Mahat Al-Jami'ah. Jadi acara ini sebenarnya diadakan guna menyambung lagi silaturahmi kita dan juga membuka wawasan kita agar tidak tidak kaku ya. Dan seperti yang disampaikan Pak Hanafi tadi, bagi adik-adik silakan di grupnya nanti disampaikan siapa saja pemateri yang ingin dihadirkan dan materi apa saja yang ingin dibahas. Karena memang kita tidak mau nanti yang putri ini biasanya ada tanggapan bahwasanya ISIS ini ingin membuat kita liberal. Jadi tidak seperti itu ya kawan-kawan. Kalau misalnya kampus tidak ada budaya diskusi, budaya literatur, tidak ada hal-hal yang dibahas, ditelanjangi, itu bukan kampus, itu pesantren. Jadi pesantren pun diskusinya lebih luar biasa lagi. Jadi ya seharusnya kita sebagai insan akademisi harus terbuka. Ketika hal-hal yang kita tidak sukai itu dibahas dan tidak sesuai, ya kita harus terima kalau memang itu benar. Jadi itu ya kalau saran saya. Kalau misalnya untuk kedepannya diharapkan untuk hadir semua, karena memang Zoom ISAS ini kapasitas Zoom ISAS ini mencapai 500 orang. Yang ini yang hadir 15 orang. Tadinya yang sudah daftar sudah lebih dari 35 orang. Sekarang yang hadir cuma 15 orang. Saya tidak paham. Jaringan ketua pakai data enggak bisa. Lemah ini pakai wifi. Oke. Saya paham lah ya kan. Mungkin ada yang tinggal jaringannya kurang bagus. Nah, nanti juga video ini akan dimasukkan ke dalam YouTube ISIS USR Official ya. Silakan untuk mensubscribe dan men-share, men-like ISIS channel YouTube ISIS USR Official. Karena memang di situ ada diskusi-diskusi yang sudah lalu dimasukkan di situ dan diskusi itu juga akan dimasukkan. Mari dukung channel ISIS USR Official. Kami tidak memaksa, kami hanya menyarankan. Ingat ya. Oke, cukup sekian diskusi kita pada malam hari ini. Harapan saya kepada adik-adik sekalian jangan bosan dalam mengikuti diskusi, karena memang diskusi itulah membuka wawasan kita agar kita tidak menjadi seorang yang eksklusif. Istilahnya jangan menjadi seorang yang ignoran terhadap sesuatu yang belum kita pahami benar atau salah. Oke.
Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam berbicara dan berperilaku. Jika memang ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Kepada narasumber, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kepada ISES juga terima kasih. Kepada Ma'had Al-Jami'ah juga terima kasih. Dan adik-adik sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah. Ini kawan-kawan yang lain kayaknya pada ngumpul ya. Bisa jangan live dulu yang size. Oh, yang ISES Pak ya? Ya. Yang lain? Yang lain silakan, boleh. Ya. Live Pak, bukan left. Live. Left keluar. Live tuh kata kerja tiganya. Live. Oke, silakan meninggalkan adik-adik yang selain staf ISES dan direktur. Terima kasih Pak Materi. Ya, sama-sama Bang Rizky. Ya, luar biasa memang materinya. Loh, Memang, Bang Ali kok keluar? Oh enggak. Yati sama Pila keluar Pak. Putri Yati mana Yati? Yati, Oh si apa udah keluar juga ya? Pila keluar. Saprul ada Pak, Saprul itu Fakultas Tarbiyah itu Saprul. Oh. Itu di Ma'had masih banyak orang, Ru. Tak ada orang di asrama Pak. Itu si Rizky itu ngumpul di mana? Itu di fotokopi ngambil wifi. Oh. Itu berdua cuma anak mahas itu Pak. Oh. Yang video gimana? Lomba video? Lomba video selesai toh. Tapi kan Yati yang buat Pak. Ya makanya aku share ke NT itu agar diteruskan. Tak ada Pak Ser. Ada Pak Ser. Ada. Tor itu ya? Iya. Tor Coba, itu kan dari Yati itu awalnya. Oke. Iya. Maksudku engkau perbaiki Ya, minimal dalam bentuk ini, dalam bentuk flash gitu. Flash. Pamflet. Iya, pamflet. Hmm. Terjemahkan itu ke situ dan mungkin ada hal-hal yang kurang bisa ditambahi, lalu yang di situ berlebih bisa dikurangi gitu. Oke. Jadi aku edit lagi, terus aku laporkan dulu, baru di share. Ya, Oke. karena itu penting, termasuk tanggal ya, tanggal akhir pengumpulan dan kapan pengumuman dan seterusnya itu kan belum ada di situ. Kalau itu tuh bukan pengumpulan kali Pak. Harus disampaikan di situ. Oke. Jadi biar jelas, lebih jelas. Oke. Saya kira itu, dan saya berharap ini terus ya, Ru ya. Ya, makanya katanya setelah ini nanti Pak Amril Pak.